seorang sufi wanita. Sangat. Saya setiap mendatangi kubur itu, saya selalu menangis di sana. Betapa hebatnya ini. Namanya Robiah Al-Adawiyah. Berulang-ulang saya menziarahinya. Dan setiap ke sana, saya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kegagahan Robiah itu ke dalam dadaku juga. Aku malu, dia perempuan. Tapi amalnya, amal laki-laki yang sejati. Di Palestina, saya berulang menziarahinya. Selalu saya pandang begitu, oh ini dia. Lalu mulai muhasabah. Betapa gagahnya. Yang kebanyakan perempuan itu sekian kali lipat kecintaannya terhadap isi dunia ini. Tetapi ini laki-laki pun kalah. Suatu saat, para sahabat sekalian, disebutkan Imam Junaid membawa seorang salik, seorang muridnya. Kata Imam Junaid, jadi nyambung ke sini nih Septri. Mari kita ziarahi perempuan suci abad ini. Ini sekelas Imam Junaid, Syekh Junaid Al-Baghdadi, ahli silsilah kita. Betapa seperti itu. Baik Syekh kata. Tapi di perjalanan itu, saliknya Imam Junaid ini sakit kepala dia. Pening, sakit kepala. Karena lapar, masuk angin mungkin bahasanya kalau orang sekarang menyebutnya atau apapun namanya. Sakit kepala. Karena sakit kepalanya itu diikat kepalanya. Oleh serbannya tuh diikatkan. Sampailah bertemu dengan Robiah. Muridnya ini tidak pernah ditanya oleh Robiah. Melainkan terus saja ngobrol dengan Imam Junaid. Muridnya ini tidak ditanya. Lalu disebutkan, ya Robiah, mengapa dia tidak ditegur? Kata Robiah, aku tidak suka sama dia katanya. Loh, mengapa ya Robiah? Bukankah dia tamu? Ya, tapi dia bertuhankan ikat kepala. Perhatikan. Condong hatinya. Sekelas itu, masih, wah, ku ikat saja kepalaku ini. Itu terlihat oleh Robiah. Karena dia bertuhankan ikat kepala katanya. Setan terus, masuk terus. Lalu di mejanya itu ada buah, bukan buah, ada nampan. Ada 2 buah halwa. Halwa itu di sini disebut apa ya? Kue talam lah, apa? Kue talam, ya halwa ya, Ustaz Jordan. Ya manis sekali itu halwanya. Kue talam itu. Lapar dia karena dia ngeliatin terus. Aduh nih. Tapi belum dipersilahkan. Kalau aku mau memintanya kepada Robiah, aku tidak berani juga. Karena Imam Junaid juga syekhnya tidak juga berbicara tentang halwa itu. Tentang kue talam tadi. Dilihatnya lagi. Bertambah keraslah hatinya karena lapar. Tapi tidak berani berbicara. Kemudian terlihat oleh Robiah ada peminta-minta lewat. Lalu dipanggil oleh Robiah. Sini katanya. Si peminta-minta itu. Halwa itu diberikannya kepada si peminta-minta. Salik ini protes di dalam hatinya, tidak mampu menahan lisannya. Karena gelora, karena gelombang, karena an-nafs tadi. Membawa kepada kesenangan badaniah.
An-nafs itu. Itulah yang saya katakan tadi, suka ditunggangi oleh syaitan, menjadi kendaraannya. Protes mulai. Ya Robi'ah, mana lebih mulia, peminta-minta itu atau tamu? Tidak dijawab oleh Robi'ah. Mohon ampun kalau salah. Tidak dijawab oleh Robi'ah. Kemudian Hadamah, pembantu perempuannya datang. Ya Robi'ah katanya. Ini ada tetangga ngirim halwa, 1 loyang. Datang ke situ. Kirim 1 loyang. Tadi 2 dikasihkan untuk itu. Sekarang orang ini tidak berani lagi meminta. Tapi mendengar, ini dari mendengar, dari melihat, terlihat pula dan terdengar pula. Tadi terlihat 2 dan diambil diberikan kepada orang lain. Sekarang terlihat 1 nampan dan terlihat pula dan terdengar pula berbicara. Ini tetangga katanya ngasih halwa untukmu ya Robi'ah. Oh iya, ya katanya. Lalu dihitung oleh Robi'ah. 1, 2, 3, 4. Ada 18 halwa ini. Kata Robi'ah, ini bukan kepunyaanku. Kembalikan. Si peminta yang salik tadi, yang lapar udah disuruh kembalikan lagi ini. Meronta lagi hatinya. Aduh, nggak jadi lagi makan halwa ini. Kembalikan katanya. Ini bukan untukku karena hanya 18. Lalu dia kembali lagi di bawah halwa itu ke belakang. Ternyata si Hadamah di belakang tadi, pembantu perempuannya Robi'ah itu, dia belum apa-apa, dia sudah pisahkan 2. Sudah pisahkan 2. Lalu dikembalikan dulu ke situ 2. Lalu dibawa, dihitung 1, 2, 3, 20. Ini benar, kalau ini benar untukku katanya. Silahkan dimakan. Baru ditawari itu. Orang murid Imam Junaid tadi. Lalu makan halwa lah di situ bersama-sama. Kemudian bertanya, ya Robi'ah, mengapa tadi dikembalikan? Lalu sekarang kau hitung lagi. Lalu boleh. Mengapa seperti itu? Tadi kuhitung hanya 18 katanya. Tapi sekarang kuhitung sudah 20. Karena Allah berkata kepadaku katanya. Setiap 1 yang kau berikan akan diganti 10. Ini kalau kita saat pengajar barang siapa memberi ini maka akan diganti dengan sekian kali lipat. Maka ini sering diterangkan oleh Pak Ustadz kita dulu di masa remaja, masa kecil. Oh ini maka gemarlah engkau. Inilah dia. Sampai seperti itu. Rontaan-rontaan yang ada. Semua menjadi kendaraan syaitan di alam semesta ini. Jadi saya selalu menyelipkan di dalam setiap perkataan atau setiap bahasa saya kepada para sahabat ini semuanya. Dawamu zikri wa dawamun ubudiyah. Saya Imam Al-Ghazali juga berbicara di dalam kitab itu. Zikir, nggak ada lagi, singkirkan yang lain-lain. Cakap-cakap hati, angan-angan segala macam. Sudah, untuk Allah Ta'ala saja. Jalani hidup ini yang baik. Semoga Allah berkenan dan menghitung kita ada di sini, dianggap oleh Allah, dihitung oleh Allah sebagai peribadatan kita, sebagai tanda kita berbakti, patuh, sebagai rasa ampun, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi budak sejati di hadapan Allah dan Allah menambah-nambah kegagahan ini. Semoga
kegagahan peribadatan dihunjamkan ke dalam hati kita dan untuk bekal kita selama kita sisa-sisa hidup di atas dunia ini dan khususnya untuk yang berkepanjangan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.